Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hikmah. Kali ini kita akan membahas materi tentang sifat koligatif larutan. Sebelum kita bahas sifat koligatif larutan, saya akan mengingatkan kembali apa itu larutan. Misalnya, saya mempunyai segelas air, lalu saya tambahkan dengan gula. Kemudian, saya mengaduknya. Sekarang, kita tidak dapat lagi membedakan mana yang air dan mana yang gula. Hal ini disebabkan karena air dan gula yang tadi sudah membentuk suatu campuran yang homogen. Campuran yang homogen inilah yang dinamakan dengan istilah larutan, di mana dalam larutan tersebut zat pelarutnya adalah air dan zat terlarutnya adalah gula. Sekarang kita telah tahu apa itu definisi dari larutan. Ternyata larutan tersebut memiliki sifat yang khas. Sifat yang khas ini disebut sebagai sifat koligatif larutan. Lalu, apa itu sebenarnya sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi zat terlarutnya. Semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatif akan semakin besar. Sifat koligatif hanya memandang kuantitas, bukan dengan kualitas. Sifat koligatif itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Adapun jenis-jenis sifat koligatif larutan ada 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap atau delta P. Yang kedua adalah kenaikan titik didih atau delta Tb. Yang ketiga adalah penurunan titik beku atau delta Tf. Dan yang terakhir yaitu tekanan osmotik dengan simbol P. Adapun contoh penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jenis pertama adalah penurunan titik. Kita dapat melihat contoh proses penurunan titik beku pada proses pembuatan es krim, di mana pada pembuatan es krim dibutuhkan cairan pendingin untuk membuat titik beku campuran es jauh di bawah 0 derajat Celcius. Secara sederhana, campuran pendingin ini dibuat dengan melarutkan berbagai jenis garam ke kepingan es batu. Adanya garam ini akan menurunkan titik beku es krim sehingga dapat membeku lebih lama. Untuk jenis yang kedua adalah tekanan osmotik. Kita dapat melihat contoh dari tekanan osmotik pada proses penyerapan air oleh akar tanaman. Tanaman membutuhkan air dari dalam tanah. Air tersebut diserap oleh tanaman melalui akar. Tanaman mengandung zat-zat tertentu sehingga konsentrasinya lebih tinggi daripada air di sekitar tanaman, sehingga air dari dalam tanah dapat diserap oleh tanaman. Jenis yang ketiga adalah penurunan tekanan uap. Kita dapat lihat contoh penurunan tekanan uap pada laut mati. Laut mati adalah contoh dari terjadinya penurunan tekanan uap pelarut oleh zat pelarut yang tidak mudah menguap. Pada saat kita berenang di laut mati, kita tidak akan tenggelam karena konsentrasi zat pelarutnya sangat tinggi. Untuk jenis yang terakhir adalah kenaikan titik didih. Kita dapat melihat proses kenaikan titik didih pada saat kita memasak dengan menggunakan garam. Saat kita menambahkan garam ke dalam masakan akan membuat titik didih dari air menjadi meningkat. Akibatnya, air akan mendidih dengan waktu yang lebih lama. Hal ini bermanfaat untuk memasak masakan tertentu yang membutuhkan proses pemanasan yang lama dan lambat, sehingga air yang digunakan tidak mendidih terlebih dahulu. Itulah materi sifat koligatif larutan dan sampai jumpa.